بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والحمد لله رب العالمين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام، وخصوصا لمؤلف هذا الكتاب وشارحه الشيخ الإسلام الحافظ بن حجر العسقلاني والشيخ مصطفى نعيمة الأزهري الشافعي وشيخه الشيخ عبد السلام الشتاء وشيخنا كي هجي مدرك قري بن أحمد قري. نريد أن الله سبحانه وتعالى يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويطلع حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد عن بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعتهم في الدين والدنيا والآخرة. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah yang dimuliakan Allah, pada malam hari ini kembali kita dipertemukan Allah dalam majelis kebaikan. Seraya terus bermohon berdoa kepada Allah, mudah-mudahan seluruh amaliyah kita dijadikan amal yang diridhai oleh Allah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan amal-amal kita dijadikan pemberat amal kebaikan bagi orang tua kita, bagi para guru, bagi orang-orang yang telah berjasa kebaikan kepada kita. Amin Allahumma amin. Salawat beruntaikan salam terus terlimpah ruah kepada hadratul Rasul Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam beserta keluarga, sahabat, ikut sekalian. Amin Allahumma amin. Yang saya hormati hadratul muhtaramin, para ustaz, para kiai, para guru, para syiban, para jamaah dimuliakan Allah, saudara-saudaraku pemirsa dimanapun berada. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Hidayatul Anam, yang malam hari ini masih dalam babuz zuhdi wal wara'i, yang malam hari ini kita masuk halaman 14, masuk ke hadis yang ke-5. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu ankum qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'an ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala kuntu khalfan nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam yawman faqala ya ghulam ihfazillaha yahfazka ihfazillaha tajidhu tujahaka idza sa'alta fas'alillaha wa idza ista'anta fasta'in billahi. Rawahu at-Tirmidzi wa qala hasanun sahihun. Wa 'an ibn Abbas, dan dari Sayyidina Abdullah anak Sayyidina Abbas radhiyallahu anhuma, Allah Subhanahu wa taala meridai keduanya. Qala, ia menceritakan, qultu khalfan nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Aku pada satu hari aku berada di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian beliau berkata, ya ghulam, wahai pemuda, wahai ujang. Orang Sunda cana ujang. Kemudian manbaso kita jang. Gok. Itu yang batu. Ihfazillaha
peliharalah Allah Subhanahu wa taala, jagalah Allah. Apa maksudnya? Fittiba'i awamirihi wajtinabi nawahihi, yaitu dengan cara mengikuti perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Yahfazka, niscaya Allah Subhanahu wa taala menjagamu. Ay yahfazka fid dunya minal afati wal makruhati wal masaib wa yahfazka fil akhirati minan nar. Niscaya Allah menjagamu, menyelamatkanmu, di mana ketika di dunia Allah jauhkan engkau dari hal-hal yang tak mengenakan, hal-hal yang tak menyenangkan, dari bencana dan musibah. Sementara di akhirat, fil akhirati fi minan nar, engkau dipelihara Allah dari api neraka. Ihfazillaha tajidhu tujahaka, jagalah Allah, niscaya engkau dapati Allah Subhanahu wa taala, tujahaka ay amamaka wa ma'aka fid dunya wal akhirah. Niscaya Allah, niscaya engkau akan mendapati Allah bersamamu senantiasa. Idza sa'alta fas'alillaha, apabila engkau meminta maka mintalah pada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, dan apabila engkau minta mohon pertolongan maka mohon pertolonganlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Isa At-Tirmidzi, dan beliau mengkomentari hadis ini hasanun sahih. Ini adalah hadis yang hasanun sahih. Ikhwan muliakan Allah, ini hadis diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah ibnu Abbas, yang beliau termasuk min sigharis sahabah, termasuk sahabat junior. Apa maksudnya? Ada ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana usia beliau telah senja, sementara ada sahabat-sahabat yang ketika mereka sudah baligh, mereka masih kecil. Maka ikhwan dimuliakan Allah, yang menariknya adalah bahwa salah satu tanda seorang yang diridhai Allah, hatinya bersih, adalah bahwa mereka orang-orang yang amat sangat pandai menghargai anak-anak kecil. Terkadang di dalam pandangan sebagian masyarakat bahwa kalau anak kecil itu pada strata sosial yang paling rendah, pendapat mereka tak didengar, kadang omongan mereka tak dihargai, bahkan mungkin mereka dianggap menjadi beban atau tidak ada sama sekali. Dan ini yang patut kita sayangkan, adat ketimuran adalah bahwa kalau orang tua ya orang tua, anak kecil ya anak kecil. Maksudnya bagaimana? Kadang seperti ini. Kadang kalau ada kumpul-kumpul, memang untuk adab, kita mengajarkan kepada anak-anak kita jangan sampai ikut pembicaraan orang tua. Tetapi ada kalanya di mana seorang anak itu butuh perkataannya itu dihargai, butuh bahwa pendapat mereka didengarkan. Tidak semua kebaikan itu disampaikan oleh orang-orang tua. Bahkan anak-anak kecil sekalipun adalah anak yang bisa sangat diperhitungkan usul dan kebenarannya. Pernah kita ceritakan, kita bahas bahwa Sayyidina Abdullah bin Abbas yang menceritakan hadis ini adalah seorang anak yang oleh Sayyidina Umar bin Khattab sering diajak fi majlisi ahli Badrin. Beliau sering diajak untuk kumpul di circle-nya para veteran perang Badar. Sementara veteran perang Badar ini orang-orang senior, orang-orang yang punya tempat khusus di hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar kalau ngumpul sama mereka mesti bawa Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum jami'an. Kemudian dalam bahasa sederhananya, wahai Umar, ente bawa anak kecil, kami pun punya anak semisal dia. Maka apa Sayyidina Umar bin Khattab menyatakan, engkau tahu bahwa ini anak-anak istimewa, bahwa ini anak-anak yang didoakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelak kalian akan membenarkan apa tindakan saya ini. Sampai pada satu saat kan kemudian ketika beliau bertanya, wahai teman-teman semua, dalam satu majelisnya ketika sedang duduk, bagaimana pendapat kalian tentang tafsiran ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, idza jaa nasrullahi wal fath, ila akhir surah. Maka macam-macam penafsirannya, ketika minta sama Allah, ketika dapat pertolongan, begini. Sudah semua sudah. Maka kemudian
Ditanyakan, wahai Ibnu Abbas, apa tafsiranmu, pendapatmu tentang surat ini? Maka apa jawaban beliau? Jawaban yang tak pernah terlintas sama sekali oleh para senior ini. Beliau menyatakan, ini ayat menyatakan tentang sudah dekatnya tugas Rasulullah itu selesai. Purna tugasnya Rasulullah menandakan bahwa semakin dekat beliau kepada ajalnya. Semuanya terperangah. Semuanya tak menyangka, tapi mereka harus membetulkan karena memang seperti itu kenyataannya. Bahwa seseorang kalau sudah purna tugas, kalau Nabi dan Rasul tugasnya sempurna, ya sudah tidak akan lama lagi dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Sayyidina Umar bin Khattab, lihat bagaimana perkataannya. Ikhwan dimuliakan Allah, artinya seperti ini. Terkadang kita merasa dengan pengalaman kita, dengan ilmu kita, terutama dengan umur kita, terkadang kita merendahkan yang muda-muda. Padahal muda dan tua itu kan memang keniscayaan. Tapi dewasa tidak dewasa itu pilihan. Artinya betapa banyak ada orang yang tua tapi sikapnya tak dewasa. Betapa banyak orang-orang muda tapi dianggap senior. Karena mengapa? Karena keilmuannya, karena sikapnya. Maka pelajaran bagi kita adalah betapa baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan beliau diriwayatkan punya majelis khusus untuk anak-anak. Karena beliau tahu bahwasanya anak merupakan aset. Bagi Islam, anak-anak aset Islam. Bagi bangsa ini, anak-anak merupakan aset bangsa. Ketika kita salah mendidik, atau kita lalai dalam mendidik, atau bahkan kita tidak mendidik sama sekali, yang rugi adalah bangsa ini. Oke, ikhwah, betapa ternyata saya pernah teringat ada diskusi ketika kami mengisi kajian di salah satu masjid. Ada seorang dokter bilang, Dr. Haji Indra Matriandra yang sekarang tugas di bandara Sultan Mahmud Baradun II. Kami dulu Ustadz, kata beliau, kan dulu ada pelajaran budi pekerti, Bang Haji. Ada pelajaran budi pekerti. Matematikanya bagus. Kemudian ilmu hayat ya, ilmu hayatnya bagus. Pelajaran yang lebih bagus. Tapi budi pekertinya minus, nggak naik dia. Ini betapa ternyata orang-orang dulu memperhatikan aspek moral ditanamkan kepada anak-anak generasi di masa itu. Sehingga jadilah pemimpin-pemimpin kita yang hebat luar biasa. Nah, artinya ternyata ikhwan bahwa Allah menyatakan wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Bahwa itulah hari di mana Allah pergilirkan antara manusia. Sekarang hari ini duduk sehat, sekarang besok mungkin terbaring lemah, dibopong oleh anak kita. Jadi jangan merasa kita ini bakal sehat terus. Jangan merasa bahwa kita ini bakal sehat terus, kaya terus, kuat terus, ditampuk di atas tampuk pimpinan terus. Ingat bahwa hari ini roda yang di bawah, besok akan di atas. Hari ini yang kelaparan, mereka akan kenyang. Hari ini dia kurus, besok dia akan gemuk. Yang sekarang gemuk, besok akan terkulai tak berdaya. Maka ikhwan dimuliakan Allah, rugi kalau kita meremehkan anak-anak muda. Rugi kita kalau kita meremehkan anak-anak kecil. Karena boleh jadi dan amat sangat banyak buktinya betapa banyak aspek kebenaran itu disampaikan oleh orang-orang muda. Kebaikan-kebaikan itu ada pada orang tua, tapi tidak menutup kemungkinan banyak diberikan orang-orang muda. Jadi berarti benar dalam salah satu qaulul hikmah menyatakan al-hikmatu dhallatul mu'min falyakhudha min ayyi wi'ain kharajat. Bahwa nilai kebenaran itu adalah tongkatnya orang Islam. Dari sumber manapun dia dapat, ya ambil. Dari anak kecil, dari orang besar, dari orang biasa, dari pejabat, dari siapapun, selama yang disampaikan kebenarannya kita ambil. Ini yang terkadang kita menjadi lalai. Kita ini ditutupi oleh hijab kebenaran. Hijab kebenaran itu apa? Ya pangkat, ya status sosial, ya mungkin banyaknya income kita pada aspek ekonomi. Tapi yang paling berat orang merasa karena dia sudah banyak pengalaman dan banyak ilmu. Ini bahaya sekali. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Manusia itu melampaui batas. Dan terkadang hal yang paling berat yang membuat dia sering melampaui batas, tak butuh pada Allah,
adalah dia merasa cukup, merasa hebat, merasa kuat, merasa pintar, merasa segala-galanya. Padahal Allah lah yang mengatasi segala-galanya. Maka hadis ini diriwayatkan anak kecil. Jadi ketika Rasulullah sudah sepuh, beliau masih kecil, hitungannya seperti itu. Maka berarti ikhwan, betapa butuhnya kita menyiapkan generasi yang bakal menggantikan kita. Membasuh kita tak sepiro, budak yang tak kita hitung itu ternyata kelak 20 tahun lagi ternyata Masya Allah luar biasa. Maka kalau kita sudah meremehkan generasi, maka kita akan menghilangkan potensi umat ini. Kita tidak mendidik anak-anak generasi kita, berarti kita sudah menghilangkan cikal bakal pemimpin hebat bagi bangsa ini. Maka berarti ini hadis mengingatkan kepada al-faqir kita semua bahwa sesungguhnya kita amat sangat butuh mewariskan nilai-nilai kebaikan kepada orang-orang setelah kita. Jangan cukup terhenti pada kita saja. Maka Sayyidina Abdullah bin Abbas juga orang yang dapat berkah dari Allah, berkah doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sering al-faqir sampaikan tak bosan-bosan. Ikhwan, terutama yang baru hijrah, kadang punya semangat supaya punya anak ini namanya diberikan nama Islami. Ikhwan, kalau bisa Islam itu ada nilai doanya, ada nilai kebaikannya. Kalau ada plus-plusnya, plus ada nama Arabnya. Nama Budi Islami kah tidak? Islami. Darmawan Islami kah? Islami. Cuma dia bahasa Sanskerta, mungkin bahasa Jawa, mungkin bahasa Indonesia, tapi Islami karena mengandung nilai kebaikan. Tidak harus Arab. Ada Arab yang tidak Islami. Haifah, Abu Lahab, Abu Jahal kan Arab. Tapi tak boleh kita kasih. Berarti Islami tidak harus Arab. Bisa bahasa Jawa, bisa bahasa Bugis, bisa bahasa Papua, bisa bahasa Inggris, tapi dia mengandung nilai kebaikan. Syukur-syukur kalau mau mengajarkan nilai tauhid kepadanya semenjak dini dan mengandung nilai doa. Berikan dia nama yang dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Karim, Abdul Mannan. Atau tabarruk, kita ngalap barokah dengan nama Al-Anbiya wal Mursalin. Terutama nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad, Ahmad, Mahmud, Taha, Yasin. Itu nama beliau. Kita tabarruk. Atau nama Nabi Ibrahim, Musa, Isa, Yahya. Jadi itu semua kita bertabaruk dengan nama orang-orang salihin, para al-anbiya wal mursalin. Atau nama para sahabat, atau nama apapun. Kalau Arab boleh, tak Arab pun boleh. Nama Haji Khalil, Khalil bagus. Nama siapa? Abdurrahman, mantap. Namanya siapa? Budiman, oke. Tidak harus Ustaz, namaku ini Budiman. Tolong gantikan, aku mau hijrah. Apa lagi nak diganti lah, bagus nama. Tambah kan? Dia itu Pak Harun Guru Budi kan? Nah, ini muliakan Allah. Jadi jangan latah. Islam itu tidak harus ke Arab-Araban. Seperti yang sering Al-Fakir sampaikan. Pakai peci putih itu melak sunnah. Pakai peci hitam ya sunnah. Sunnahnya apa? Nutup kepala. Yang paling mendasar adalah satrul aurah, menutup aurat. Betapa banyak ada orang-orang yang berjubah ternyata dinilai dengan kesombongan segala macam. Itu enggak boleh juga. Jadi artinya ternyata Islam tidak harus Arab. Tapi walaupun begitu memang banyak nilai-nilai Arab yang diakomodir dalam Islam diperbolehkan. Jadi batik itu Islami dah, Islami. Lah, emang harus Arab kah? Lah kita baju koko baju Cina, namanya koko. Koko Ahok misalnya. Kan begitu ya. Kita bilang baju begini kan baju koko. Dari mana ada di Cina itu? Karena baju Arab tak mah itu kan. Intinya nilai Islam itu nutup aurat, tidak berlebih-lebihan. Sederhana, tidak berlebih-lebihan pun kadang relatif. Kadang ada yang menganggapnya 50.000 sudah mahal. Tapi ada yang dia beli berapa ini? 1 juta. Itu biasa baik. Yang penting tidak ada nilai kesombongan di situ. Nah, ikhwan, di sini kita sudah mulai banyak salah kaprah bahwa nama itu harus Arab. Belum tentu. Bahwa tidak semua nama Arab Allah ridha. Sebagaimana tidak semua nama kita itu Allah tak ridha. Yang penting ada nilai kebaikan di situ. Tapi kalau nak Ustaz, nama saya David,
Nah diganti Daud, boleh dah Ustaz? Khair, silahkan. Ada seorang tokoh mu'allaf, mantan mu'allaf, maksudnya dulu mu'allafnya. Jadi mu'allaf, tapi 15 tahun sudah bukan mu'allaf lagi Pak itu ya. Mu'allaf itu 3 bulan, paling lama setahun, paling lama setahun itu mu'allaf. Ini mu'allaf sudah profesor doktor dalam bidang Islam, ya sudah bukan mu'allaf lagi. Siapa contoh? Ustaz Antonio Syafi'i. Nama dia Antonio, dia nggak diganti sama kiai, sama ajengannya nggak diganti. Kiai, bagaimana nama saya? Sudah, pakai aja Jang. Pokoknya pakai Antonio. Bagian dari apa? Ya bahwa Islam itu tidak seperti itu. Tetap diberikan nama Antonio Syafi'i, tidak dihilangkan. Ditambah saja Syafi'i. Apa? Hafal Alfiyah Ibnu Malik, hafal Al-Quran, ahli ekonomi Islam, ahli nasional, ahli ekonomi Islam, tokoh panutan internasional. Chinese. Tidak merubah nama, ditambahi oleh kiai. Jadi tidak harus misalnya Antonio berarti Muhammad Ahmad Asy-Syafi'i, enggak harus seperti itu. Nah kita nih sisip dikit merubah nama, sisip dikit merubah nama. Kalau memang pengen merubah nama yang kira-kira namanya buruk jadi baik, khair. Kalau namanya sudah baik ya sudahlah, cukuplah. Bagian dari tabarruk, ngalap barokah dari orang tua, kira-kira seperti itu. Maka nama beliau Abdullah. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridai keduanya atau Allah meridai keduanya. Dia bercerita, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa aku di belakang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada satu hari. Kemudian Rasulullah itu kemudian berbalik dan memberikan pesan kepadaku, ya ghulam, ihfazillah, wahai ghulam, jagalah Allah. Ini kan bahasa-bahasa kinayah. Allah kok dijaga, itu maksudnya apa? Maksudnya, nah inilah Pak Yogo, kau kan kecilkan TV ini. Kecilkan TV bukan berarti TV-nya dikapak-kapak kan, bukan kan? Kecilkan itu apa artinya? Suaranya kecilkan, volume. Maka jagalah Allah artinya jagalah segala perintah Allah dan jauhi larangan-larangannya. Maka dengan cara engkau menjaga Allah dengan cara mengikuti syariatnya Allah, menjalankan perintah, menjauhi larangan, maka yahfazuka, niscaya Allah juga niscaya Allah menjagamu. Artinya kebaikan yang engkau lakukan itu akan berbalas dengan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan betapa tak sepadannya ketika kita melakukan kebaikan, ternyata Allah membalas dengan kebaikan. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyra, atau kama qala Rasul. Barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, Allah bersalawat padanya 10 kali. Salawat kita 1 kali, minta sama Allah, Allah berikan 10. Salawat dari kita bentuk permohonan, Allah berikan dalam bentuk yang 10 kali dan jauh lebih mulia. Maka sebenarnya kalau dipikir-pikir, kebaikan versinya Allah itu kan amat sangat luar biasa. Maka Allah itu sering di dalam Al-Quran menggunakan bahasa aziz, karim, bahwa Allah itu maha mulia, maha dermawan. Allah mulia dengan kedermawanannya. Kenapa? Karena Allah memberikan sesuatu yang tak sepadan dengan apa yang kita lakukan. Salat 5 kali sehari, dibalas ridhonya, dibalas surganya. Tidak sepadan sebenarnya. Kenapa tak sepadan? Karena Allah kira-kira membarterkan sesuatu yang besar dengan amal yang sedikit. Kalau kita hitung-hitung kadang kan begini, berapa harga HP? HP harganya 3 juta, sepadan. Harganya 3 juta, barangnya segini. Lah kita kemudian melakukan kebaikan segini dan segitu. Tapi ternyata Allah balas dengan ridhonya, itu kan luar biasa. Dan itu bukti Allah wa kana bil mu'minina rahima, bahwa Allah khususkan kebaikan rahmat kasih sayangnya kepada orang-orang yang mengimani Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa, kata Rasulullah, yang ketika engkau menjaga Allah dengan takwa, dengan menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, maka niscaya engkau dapati Allah, atau Allah akan menjagamu dari mana? Dari segala hal-hal yang tak menyenangkan dirimu. Dari mara bahaya, bala bencana, dari kemaksiatan, dari afatud dunia, dari bencana-bencana dunia. Bencana-bencana dunia itu apa? Apakah kita selamat dari kebakaran? Ya mungkin belum tentu seperti itu. Ya kalau sudah ditakdirkan kebakaran, ya kebakaran. Tapi yang paling jelas, afatud dunia bagi manusia,
kecelakaan manusia pada aspek dunia itu apa? Ketika kita beragama tapi ternyata kita salah dalam kapasitas kita sebagai hamba. Maksudnya seperti apa? Maksudnya ketika kita sudah punya aturan sebagai orang Islam, kita kemudian diwajibkan zakat, enggan bayar zakat. Sebagai laki-laki yang sehat, yang tidak pernah datang bulan, yang kita tidak melahirkan, tidak nifas, siang hari bulan Ramadan minum es sirup, makan pisang hijau misalnya kalau di Makassar misalnya. Itu kan bencana, ikhwan. Sudah tahu aturannya seperti itu tapi masih dilanggar, itu kan bentuk bencana. Jadi jangan diartikan bahwa bencana itu hanya pada aspek bahwa kalau kita punya harta kita habis. Kita punya bisnis kita kemudian langsung menjadi down misalnya. Enggak seperti itu. Bencana yang paling besar justru ketika kita dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu merupakan bentuk bencana yang tak terasa bagi sebagian orang, tapi dampaknya amat sangat luar biasa. Beragama tapi dia jauh dari nilai agama. Naudzubillah. Kemudian dia Islam tapi jauh dari nilai-nilai Islam itu sendiri. Maka ini makna bahwa ketika engkau menjaga Allah dengan menjalankan perintahnya, menjauhi dari semua larangannya, maka Allah yang akan menjagamu. Buktinya mana, ikhwan? Buktinya ketika seseorang yang terbiasa membasahi lisannya dengan zikir kepada Allah, dengan baca Quran, dengan salawat, dengan apapun itu, maka biasanya dia akan menjaga lisannya dari menghibah orang lain. Dia akan sayang dengan lisannya manakala dia mungkin melakukan hal-hal yang tak senonoh dengan lisan. Ketika seorang sudah terbiasa berkumpul dengan orang-orang soleh, maka dalam hatinya ditanamkan rasa benci terhadap kemaksiatan. Garis bawahi, kemaksiatannya loh ya, bukan pelakunya. Karena di dalam ajaran Rasulullah SAW kita diajarkan untuk benci kepada perbuatannya, tidak pada orangnya. Tapi kira-kira tak sanggup, dia jauhkan. Kita serahkan kepada orang yang sanggup untuk mengarahkan. Jangan pede-pede. Kalau kira-kira bismillah, mari kita dekati. Tapi ternyata sudah tidak kondusif lagi, seolah-olah kita bakal terseret, ya tinggalkan. Kita sambil tetap doakan bahwa mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita dan mereka. Ihfazillah tajidhu tujahaka. Artinya jalankan perintah Allah, jauhi semua larangannya, niscaya engkau akan ada rasa ma'iyatullah, rasa kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasa itu, ikhwan, hakikatnya Allah itu kan tidak berjarak. Bagaimana mau berjarak sementara alam semesta ini kan istilahnya dalam kekuasaan, genggaman kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Lebih dekat daripada urat lehernya sendiri, dari nadinya sendiri. Tapi ketika seseorang dia melakukan kemaksiatan, akan muncul rasa dia jauh dari Allah. Sebagaimana kalau dibalikkan misalnya seperti ini, ketika dia taat kepada Allah, ikhlas dalam ketaatannya, maka dia merasa ada rasa ma'iyatullah, kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika orang yang terus takwa kepada Allah, biasanya ma'iyatullah, rasa membersamai atau dibersamai Allah itu pasti muncul. Tak lemah, ngapo Allah kalau banyak ngejuk duit, ngejuk rezeki ke kita, ngapo kita mau ikut nih. Nah, kira-kira itu kan rasa tak lemah itu, Pak. Rasa tidak enak, kagok itu kan rasa perasaan muncul karena keseringan dia melakukan ketaatan kebaikan, sehingga muncul rasa kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Minimal muncul rasa muraqabatullah, bahwa Allah senantiasa memantau. Dan rasa ini biasanya akan dimunculkan kepada orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza sa'alta fas'alillah. Ini berat. Apabila kamu mintalah sama Allah. Biasanya kita ini kan, karena kita sudah terbiasa membesarkan ikhtiar, membesarkan hukum sebab akibat. Kalau lapar ya makan, kalau mau sembuh ya berobat. Kemudian akhirnya muncul pernyataan, kalau tak makan obat saya tak sembuh, kalau tak makan ini saya tidak akan kenyang, kalau tak punya uang tak akan berangkat haji atau umrah. Kira-kira seperti itu ya. Maka biasanya orang-orang seperti ini
harus diobati dengan hadis ini. Wa idza sa'alta fas'alillah. Ketika engkau minta, ya minta dulu sama Allah, baru minta sama makhluknya. Karena itu merupakan bagian dari ikhtiar kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan dimuliakan Allah, betapa banyak ada orang-orang yang Masya Allah, dia mintanya sama Allah, kemudian Allah mengutus orang lain, melalui orang lain untuk menunaikan hajat orang tersebut. Ada satu cerita, ada salah seorang, ya saya bilanglah seorang guru, kemudian guru ini pengen ngadu ke maulid, ya Allah ini butuh sekian ya Allah, nangis-nangis malam sama Allah, ya Allah mak manoin. Kalau bahasa Palembangnya itu, ya Allah duitku banyak kurang segala macam. Ini terjadi beberapa tahun yang lalu. Bukan pada saya, bukan, tapi pada orang yang situ, seorang guru. Hajatnya sekitar misalnya berapa juta, Allah jadikan berikan 30 juta ya. Betapa luar biasanya Allah. Caranya bagaimana? Allah mudahkan orang ini. Itu dilembutkan oleh Allah SWT. Nah beliau adalah orang yang tepat dengan cara ketika punya hajat khusus minta sama Allah, tapi ikhtiar tetap. Tapi terus merengek-rengek sama Allah, dan Allah berikan butuhnya orang tersebut. Jadi tidak dia, mak mano ini pak, mak mano ini bu, butuh segala macam, tapi mintanya sama Allah dulu. Dan setelah itu baru berikhtiar. Ikhwan dimuliakan Allah, konsep seperti ini harus sering kita tanamkan pada anak-anak kita dan pada kita sendiri. Di mana kita ini orang-orang yang empiris, Pak. Jadi semuanya harus bisa diakalkan. Semuanya itu harus make sense, harus masuk akal. Kalau tak masuk akal tak mungkin. Nah ini penyakit kita sekarang seperti itu. Kita sudah dibutakan oleh sebab akibat. Padahal yang memberikan sebab dan akibat yang pertama, al-musabbibul awal huwallah. Bahwa penyebab prima causa atau causa prima itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Berarti mintalah pada yang utama dulu, baru kita ikhtiar sebagai makhluk. Kemudian selanjutnya, wa idasta'anta fasta'in billah. Apabila engkau minta ma'unah, minta pertolongan, minta bantuanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sering Al-Fakir ceritakan. Kita bisa temukan dalam kitab Abwabul Faraj karangan Abu Yazid Muhammad bin Ali Al-Maliki dalam bab Ya Arhamar Rahimin. Ada bentuk Ya Arhamar Rahimin, mengapa kemudian oleh para ulama kita Ya Arhamar Rahimin dijadikan kebiasaan munajat yang khusus. Kapan? Ketika sepertiga malam akhir menjelang subuh. Ya Arhamar Rahimin irhamna wa'afina wa'afu anna wa ala ta'atika wa syukrika a'inna wa ala al-iman wal islamil kamilaini jam'an tawaffana. Itu dibaca di Murai Maco, Senawar Maco, Pering Maco, Tanjung Batu Maco, Indralaya Sekatiga Maco. Oh itu. Karena belum ada listrik dulu ya. Kedengaran di Santario, Ogan Kumering Ilir saya. Minta Ya Arhamar Rahimin. Mengapa bisa seperti itu? Karena Ya Arhamar Rahimin termasuk al-ismul a'zam. Ceritakan dalam kitab Abwabul Faraj bahwa Sayyidina Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu, anak angkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau dijebak oleh salah seorang, ternyata orang itu sengaja minjam uang, kemudian dia sengaja berhutang pada Sayyidina Zaid bin Harithah. Ketika janjian di satu tempat, ternyata itu tempat kosong, di belakangnya parit atau lubang yang sangat dalam, sudah banyak bangkai-bangkai yang berserakan di situ. Dan beliau tidak bawa senjata, karena memang niatnya untuk nagih hutang. Ternyata ini orang sudah datang dengan membawa pedang terhunus. Aku sengaja berhutang kepadamu supaya kita bisa temu tempat ini, dan aku ingin menghabisi nyawamu sebagaimana aku bunuh orang-orang Islam sebelum ini. Dipendekkan cerita, kemudian Sayyidina Zaid bin Harithah minta izinkan aku sebelum aku kalau memang diputuskan oleh Allah aku meninggal, ya meninggal, tapi izinkan aku untuk sholat 2 rakaat. Ini orang istihza, meremehkan. Ya sudah, sholat saja. Kau mau sholat, orang-orang belakang ini sebelumnya sholat juga, tapi mati semua di pedangku ini. Maka beliau sholat. Selesai sholat, munajat kepada Allah, istighatsah.
Istighatsah itu artinya minta pertolongan dalam perkara yang luar biasa, itu namanya istighatsah. Maka ini kebiasaan sering dilakukan oleh ikhwan orang-orang NU. Jadi ada istighatsahan, artinya minta pertolongan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika beliau berdoa ya Arhamar Rahimin satu kali, angkatkan tangan. Yang kedua kali ya Arhamar Rahimin. Ketiga kali ya Arhamar Rahimin, datang ini orang menebas kepala orang yang ingin membunuh Sayyidina Zaid bin Harithah. Maka kata ini orang, dia menyatakan, ketika engkau baca ya Arhamar Rahimin, aku diperintahkan Allah turun ke langit dunia. Kemudian ya Arhamar Rahimin kedua, maka aku sudah sampai ke langit dunia, sudah sampai ke bumi. Ya Arhamar Rahimin ketiga, aku sudah sampai sini untuk menghilangkan nyawa, menebasnya. Jadi ikhwan yang dimuliakan Allah, ya Arhamar Rahim ini kalimat al-ismul a'zam, yang mengapa kemudian ada budaya, ada kebiasaan tarhiman kita tuh ya gara-gara itu. Mengapa ya Arhamar Rahimin? Karena ini termasuk nama yang amat sangat luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mengapa dipilih sepertiga akhir? Ya karena memang disitulah rahmat Allah turun. Ketika biasanya ayam berkokok itu kan rahmat Allah turun itu, maka di situ kita minta ya Allah. Dan ini minta itu bukan minta duit, tidak. Yang diminta bukan uang yang banyak, bukan apa-apa. Ya Arhamar Rahimin, irhamna, minta rahmat dari Allah. Wa'afina wa'afu anna, ya kita minta apa? Afiyah. Afiyah itu kan mencakup ilmu, amal soleh, rizki yang halal, syukur atas nikmat, sabar ketika musibah. Afiyah itu mencakup apa? Ketika mati husnul khatimah, bisa jawab pertanyaan munkar nakir, kemudian bisa menjawab mahkamah pengadilan Allah lewat dari apa? Lewat dari sirat kalbarqin lami', seperti kilat yang menyambar, kemudian masuk surga bighairi hisab. Itu afiyah. Wa'fu anna, kalaupun ya Allah kami punya kesalahan, hapuskan segala catatan-catatan kelam kami ya Allah. Doanya itu ikhwan, minta akhirat tidak minta dunia. Wa ala ta'atika wa syukrika a'inna, ya Allah bantulah kami untuk apa? Untuk pandai melakukan ketaatan dan syukur atas nikmat. Wa 'alal imani wal islamil kamilaini jam'at tawaffan. Ya Allah, dalam kondisi iman dan Islam yang sempurna, ketika iman Islam kami sempurna, saat itulah ya Allah matikan kami. Maka ikhwan dimuliakan Allah, ini luar biasa ini doa. Nah ikhwan dimuliakan Allah, jadi ketika kita minta pertolongan kepada Allah. Jadi cerita Sayyidina Zaid bin Harithah, dia tidak minta tolong kepada pedang, tapi minta tolong kepada Allah. Dalam cerita riwayat yang masyhur ketika kita kecil, Allah yarham siapa? Kiai Haji Zaid bin MZ kan, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikejar oleh siapa? Suraqah. Dikejar oleh Suraqah, dalam riwayat Rasulullah, wahai Muhammad, siapa yang mau menyelamatkan? Pedang sudah terhunus, sudah tinggal ditebaskan. Allah, kata beliau, tiba-tiba gemetar. Dan yang mengucapkannya Rasulullah, ruhaniyah, masya Allah. Sekarang Rasulullah mengangkat pedang, kalau aku tebaskan pedang ini, siapa yang bisa menyelamatkan? Kalau tidak, kan engkau yang mengampuni Muhammad, maka aku sudah mati. Ini dilepaskan oleh Rasulullah. Ya kalau dimuliakan Allah, lihat Rasulullah, perbedaan Rasulullah dengan Suraqah saat itu. Maka berarti ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang berikan contoh kepada kita. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila engkau minta bantuan, minta pertolongan, minta keselamatan, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Abu Isa At-Tirmidzi. Kitab hadis yang masyhur itu banyak ikhwan. Yang kita kenal itu kan Sunan Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah. Ada 7. Itu yang kita kenal dengan Rawahus Sab'ah, diriwayatkan oleh imam yang 7. Kalau 6, hilangkan yang 1, Imam Ahmad bin Hanbal. Berarti Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Rawahus Sittah, berarti dibuang tadi. Sekarang Rawahul Khamsah, maka dibuang Bukhari, Muslimnya. Berarti Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, wa ila akhirih. Kalau dimuliakan Allah, tetapi harus diingat bahwa jumlah hadis ini tidak terbatas hanya pada kitab hadis yang 7 itu. Mengapa? Yuk
mari kita definisikan al-hadis atau sunnah. Bayangkan, ini pengajian direkam. Dari awal sampai ke isya nanti itu sudah berapa kata-kata saya yang keluar. Dadak terhitung. Bayangkan baru maghrib sampai isya. Belum sehari semalam. Bayangkan misalnya kalau kita hitungan sederhana, hitung bodoh-bodohan. 360 hari atau 365 hari. Kemudian dikalikan 23 tahun, dikalikan 23. 305 kali dikalikan 23 kali 24 jam. Dikalikan apapun perkataan saya, perbuatan saya, gerak dan diam saya, cukupkah jumlah hadis yang ada pada 7 kitab itu menggambarkan Rasulullah? Lah. Tak masuk di akal. Maka berarti masih banyak hadis-hadis yang kemudian belum diriwayatkan oleh 7 kitab yang masyhur ini. Berarti ikhwan, boleh dan sangat bagus kalau kita menyandarkan kepada kitab hadis yang 7, itu betul. Tapi kalau dalam pandangan kita hadis itu cuma yang ada dalam kitab yang 7, itu salah besar. Dan saya yakin, Al-Fakir yakin, ini anggapan orang-orang yang mengaku kembali pada Quran dan Sunnah. Balik kepada Quran, balik kepada Sunnah, pemahaman sahabat, ini dan itu. Lah kita ini fikih itu kembalinya pada Quran dan Sunnah. Ada hadis-hadis yang bahkan tidak termaktub dalam Bukhari dan Muslim. Banyak hadis yang tak termaktub dalam apa? Dalam hadis yang 7 itu. Bayangkan saja. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal itu hafal 1 juta hadis. 1 juta hadis beliau hafal sanadan wa matnan. Sanad dan matannya, dari mana yang sahihnya, hasannya dan dhaifnya. Itu belum yang lain-lain. Berarti mengapa bisa sampai 1 juta Ustaz hadisnya? Lah ya itu tadilah. Bayangkan innamal amalu binniyat. 1 hadis kan? 1 hadis bukan itu. Sekarang bayangkan dari usia 40 tahun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, resmi jadi nabi. Dan saat itulah semua apapun yang beliau ucapkan dari sandaran hukum, jadi sandaran hukum. Geraknya jadi sandaran hukum, diamnya jadi sandaran hukum. Beliau tetapkan sahabat melakukan, beliau larangkah, tidak larangkah, itu juga jadi hadis. Dan tak masuk akal kalau hadis hanya cuma sekadar 7 kitab itu saja. Berarti Islam ini sangat luas ikhwan. Maka bagi yang baru belajar Islam, baru punya semangat, kita sangat-sangat mendukung sekali, Masya Allah. Tapi jangan sampai dalam benak kita hadis itu ya hadis, enggak cukup. Dan tidak cukup untuk sekadar hadis, harus ada ahli yang menjelaskan hadis itu supaya kita tidak salah kaprah. Tukang montir saja belum tentu dia bisa mainkan kabel-kabel mobil, hal-hal yang berbau komputer di mobil, apalagi tentang hadis, hal yang berkaitan dengan akhirat. Karena kenapa? Rasulullah SAW menyatakan seperti ini, idza wussidal amru ila ghairi ahli fantadhiris sa'ah. Jadi harus profesional. Kalau tukang masak ya tukang masak baik. Kalau montir ya montir baik. Advokat ya advokat baik. Berarti kalau ada orang yang belum punya kapasitas agama, baru dalam tahap belajar, jangan sekali-sekali mengeluarkan fatwa. Ada ahlinya. Siapa? Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Maliki, Imam Abu Hanifah dan ulama-ulama yang lain. Hakadha billahi taufiq. Kita tutup alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah kita lanjutkan ba'da isya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.